Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di resep-resep Tibun Nabawi, resep-resep pengobatan metode kenabian ya. Dan pada kesempatan ini kita membahas tentang saum, atau dalam bahasa Indonesia bawang putih. Seperti ini ya. Dan orang Indonesia insya Allah tahu bawang putih. Baik, untuk menyingkat waktu, kita langsung saja ke pembahasan ya. Saumun huwa qoribun minal basol. Jadi bawang putih itu mirip atau mendekati bawang merah. Jadi unsur-unsurnya hampir sama ya. Unsur-unsurnya hampir sama. Wafil hadis man akalahuma fal yumit huma tobhon. Di dalam hadis itu dijelaskan barang siapa yang memakan bawang putih maupun bawang merah, maka supaya mematikan baunya. Jadi bagi orang Arab, baunya itu tidak enak, sehingga sebelum dikonsumsi supaya baunya dihilangkan, tobhon, dengan cara dimasak ya. Kalau dimasak baunya itu bisa hilang. Juga ada riwayat wa uhdiya ilaihi ta'amun fihi taum. Jadi pernah suatu ketika Rasulullah diberi hadiah makanan yang di dalamnya mengandung bawang putih. Bawang putih. Fa'arsala bihi ila Abi Ayyub al-Ansori. Nabi tidak berkenan mengkonsumsinya, lalu dikirimkanlah makanan tersebut kepada Abi Ayyub al-Ansori. Nah, Abi Ayyub al-Ansori juga merasa aneh, Nabi sendiri tidak mau makan, lah kok dikasih ke aku, ada apa ini? Faqala ya Rasulullah takrahuhu wa tursilu bihi ilayya. Kenapa Rasul jenengan sendiri tidak berkenan, benci makan makanan tersebut yang mengandung bawang putih ya, lah kok malah dikirimkan ke saya? Maksudnya apa ini Rasul? Faqala ini unaji man la tunaji. Nabi menjawab, karena aku berbisik-bisik dengan malaikat Jibril, yang mana kamu tidak bisik-bisik dengan malaikat Jibril tersebut. Artinya aku kan seorang nabi yang menerima wahyu, didatangi oleh malaikat Jibril. Nah, sementara kamu kan tidak. Jadi umpama aku mengkonsumsi ini, nah nanti malaikat Jibril juga terganggu dengan baunya yang kurang sedap. Nah, kalau kamu kan nggak didatangi Jibril, ya sudah, kamu bebas makan, nggak apa-apa gitu. Jadi hal-hal yang menurut manusia itu baunya tidak enak, sebenarnya menurut malaikat juga tidak enak. Contohnya ya bawang putih, bawang merah, terus bawang daun bawang itu
bawang bakung, termasuk mohon maaf kentut, itu juga malaikat itu tidak senang. Jadi ada misalkan seorang hamba sholat doa, itu malaikat juga ikut mendoakan selama tidak atas, selama tidak kentut. Kalau kentut ya sudah. Jadi hal-hal yang dibenci oleh manusia karena baunya tidak enak mungkin, itu juga dibenci oleh para malaikat, termasuk bawang putih, termasuk bawang merah. Sehingga kalau dikonsumsi hendaknya dimatikan dulu baunya. Nah, wa ba'du fahuwa harun ya bisun firrobiah. Dan setelah itu kita bahas tentang bawang merah, bahwa bawang merah itu mempunyai sifat panas kering. Panas kering di level yang keempat. Yusakinu tashinan qawiyah. Dan bawang putih itu bisa menghangatkan dengan kehangatan yang kuat. Wa yujaffifu tajfifan balighon. Nah, di samping itu juga bisa mengeringkan dengan daya pengering yang kuat juga, yang optimal. Jadi bisa menghangatkan juga mengeringkan dengan daya yang optimal, sehingga nafiun lil mabrudin, sehingga sangat bermanfaat bagi orang-orang yang kedinginan, ya, bermanfaat bagi orang-orang yang kedinginan. Waliman mizajuhu balgomi, dan orang yang di dalam tubuhnya ada unsur lendir, ya, ada unsur lendir, mungkin karena kegemukan atau bagaimana. Nah, itu unsur-unsur lendir yang ada di tubuh itu bisa diminimalisir dengan mengkonsumsi bawang putih. Waliman asrofa alal wuku fil falid. Nah, ini juga bisa bermanfaat bagi orang yang diperkirakan akan menderita kelumpuhan atau stroke, ya. Jadi waliman asrofa alal wuku fil falid, bagi orang yang diperkirakan alal wuku, jatuh, fil falid, atas kelumpuhan. Jadi orang-orang yang di situ ada kemungkinan untuk menderita stroke, itu bisa diobati dengan bawang putih. Wahwa mucaffifun lil mani, dan bawang putih itu bisa mengeringkan sperma. Mufattihun lisutat, dan bisa membuka pembuluh-pembuluh darah yang tersumbat, ya. Jadi dari unsurnya yang panas, yang kering, itu bisa membuka pembuluh darah yang tersumbat. Muhallilun lil riyah al ghalidah, juga bisa mengurai angin-angin yang tebal yang ada di dalam tubuh, mungkin angin duduk atau ya tempat-tempat yang biasanya terisi udara. Dan di situ kalau berlebihan itu kan juga membahayakan, dan itu bisa diurai dengan mengkonsumsi bawang putih. Hadimun lito'am, juga bisa membantu dalam mencerna makanan, itu ya, bisa membantu dalam mencerna makanan. Qati'un lil atos, juga bisa meredakan dingin. Jadi entah dimasak bagaimana bisa meredakan dingin, tapi di sisi lain justru malah membuat
saya mohon maaf ya, lil atos itu untuk kehausan. Jadi untuk meredakan haus, bukan dingin ya, haus. Jadi tergantung pengolahannya bagaimana itu. Karena di sisi lain juga bisa membuat haus, justru sebaliknya. Mutlikun eh, lil batni, ya, mutlikun lil batni. Di situ bisa melapangkan perut, Mudirun lil baul, juga bisa ini ya, memperlancar buang air kecil. Kemudian ini ada yang istimewa di sini, yakumu fi lasil hawam wa jami'il auram al baridah maqamatir yak. Jadi bisa digunakan untuk gigitan serangga dan juga bisa digunakan untuk semacam bobok atau zaman sekarang ya koyok ya, semacam bobok untuk bengkak yang sifatnya dingin ya, bengkak yang sifatnya dingin. Wa idza dukka wa umila minhu dimadun ala nahsil hayat au ala lasil aqarib nafa'ah. Seandainya bawang putih itu ditumbuk kemudian digunakan untuk bobok, dibubuhkan atas gigitan ular atau sengatan kalajengking, itu sangat bermanfaat di situ. Wajah taba asumu maminha, dan bisa menarik racun yang sudah masuk ke badan, bisa ditarik keluar dengan cara diboboki bawang putih yang ditumbuk ya. Wa yusakhinul badan, bisa menghangatkan tubuh. Wa yazidu fi hararatihi, dan bisa menambah kehangatan tubuh tersebut. Wa yaqta'ul balgham, dan bisa menghentikan lendir ya, menghentikan lendir karena bisa mengeringkan memang. Wa yuhallilu an-nafqa wa yusaffi al-halqa, jadi bisa mengurai angin-angin yang ada di tubuh, juga bisa membersihkan tenggorokan. Wa yahfadhu sihhata aksaril abdan wa yanfa'u min taghayyuril miyah. Jadi seluruh badan pada umumnya itu bisa dijaga kesehatannya dengan mengkonsumsi bawang putih ya, dan juga bermanfaat untuk berubahnya air ya, berubahnya air mungkin karena terkontaminasi apa gitu, bisa dinetralisir dengan bawang putih. Wasu'al al musmin, bisa mengobati batuk yang di situ musmin itu jangka waktu yang lama, jadi batuk menaun. Kemudian wayuk kaluni an wa matbuqan wa maswiya, jadi bawang putih itu bisa dikonsumsi secara mentah, bisa dimasak juga bisa, dibakar juga bisa ya. Wayan fa'u min wajah isodri minal bardi, nah ini juga bermanfaat untuk sakit dada yang disebabkan oleh kedinginan ya, sakit dada yang disebabkan karena hawa dingin, kedinginan. Wa yukhrijul alaq minal halqi, dan bisa mengeluarkan
sumbatan dari tenggorokan. Ini kemarin waktu corona juga banyak ini orang yang makan bawang putih mentah-mentah itu. Ya, wa idza tuqa ma'al qal wal milki wal asal tumma wudi'a ala adirsi al mutaakil fatatahu wa asqatahu. Nah, ini kalau ditumbuk dicampur dengan cuka, kemudian dicampur dengan garam, kemudian madu. Jadi tumbuhan bawang putih dicampur cuka, dicampur garam, campur madu, kemudian diletakkan ke gigi yang sudah keropos, yaitu bisa mempercepat kekeroposannya dan segera lepas giginya. Ya, nah itu khasiat dari bawang putih. Ya, bawang putih ya gambarnya seperti ini. Nah, kiranya cukup sekian dulu. Mungkin di pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang bawang putih ya. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah, kesehatan yang barokah kepada kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.